Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran Matematika Wajib kelas 11. Kali ini, Ibu akan membahas tentang materi barisan dan deret geometri. Sebelumnya, kalian telah belajar tentang barisan dan deret aritmetika, kan? Nah, kita mulai ya pembelajarannya. Kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, barisan geometri. Kalian bisa lihat di sini ada gambar yang Ibu berikan sebagai ilustrasi kalian sebelum ke materi barisan geometri. Di sini ada seorang pemain, bukan seorang ya, 3 orang pemain basket yang sedang berebut bola ya. Nah, kalau pemain basket itu identik dengan cara memainkan bolanya itu dengan cara dipantulkan. Nah, saat seorang pemain sedang melempar bola ke lantai lapangan, apakah bola tersebut akan memantul? Pasti kan? Nah, apa yang terjadi ketika bola tersebut tidak dipukul ke bawah lagi? Nah, kalau kalian penasaran nih sama jawabannya kenapa sih bola itu mantul, coba kalian coba-coba sendiri nih di rumah dengan memantulkan bola kayak bola bekel, bola tenis, atau bola pingpong. Nah, ilustrasi pantulan bola itu bisa kita ilustrasikan dengan gambar di bawah ini. Ini ceritanya ada bola, ini lemparan awal ya dari atas. Lalu dia tingginya menjadi lebih pendek lagi, menjadi lebih pendek, menjadi lebih pendek, sampai mungkin nanti akhirnya bola itu berhenti. Nah, dari ilustrasi pantulan bola itu, sebenarnya barisan geometri itu adalah barisan yang apa? Kita lihat pengertiannya. Barisan bilangan yang punya rasio tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Jadi rasionya itu tetap antara barisan antara suku sebelum dan sesudahnya. Kalau dilihat dari yang sebelumnya, tadi ya yang gambar apa namanya pantulan bola itu dia punya rasio karena dia memantulnya eh, sama perbandingannya antara si bola sebelumnya sama sesudahnya. Kita lihat di sini barisan bilangannya ini. Ada barisan bilangan 3, 6, 12, 24, 48, 96, sampai 192. Nah, kalau kalian lihat, itu ya, ini dari 3, lalu ke 6, lalu ke 12, ke 14, sampai dia ke 192, sampai ke sini. Ini, kalau kita lihat, apa yang tetap dari semuanya. Kalau kemarin kan di barisan deret aritmetika yang tetap adalah selisihnya. Jadi kalau misalkan dari 3 ke 6, selisihnya 3. Tapi kalau 6 ke 12, bukan 3. Nah, ternyata bukan seperti itu cara mencari nilai yang tetapnya. Nilai yang tetapnya itu kita cari dengan cara perkaliannya. Dikalikan berapa sih biar hasilnya 6? Karena di sini yang main bukan selisih, tapi perbandingan. Nah, dia perbandingannya tetap, atau rasionya tetap, yaitu 2. Nah, kalian bisa cari rasio itu dari mana, Bu? Dari 6, lalu dibagi 3, 2 kan? 12 dibagi 6, juga 2. 24 dibagi 12, juga 2. Jadi dia punya rasio yang tetap antara dua suku yang berdekatan ya. Nah, kita lihat lagi nih, yang contoh kedua ada 81, 27, 9, 3, 1, 1 per 3, dan 1 per 9. Kira-kira rasio tetapnya itu, nilai tetapnya itu berapa? Dari 8 ke 27, 27 ke 9, 3, 1 ke 1 per 3 ke 1 per 9. Nah, kalau kalian mau ngambil, ingat ya, yang sebelumnya, rasio sesudahnya dengan sebelumnya. Jadi, perbandingan itu. Kalau di sini berarti kalian ambil 27 per 81, gitu kan? Berapa nih? Disederhanakan aja. Sama-sama dibagi 27 bisa ya. 1, 81 itu 27 kali 1 per 3. Maka rasio dari yang barisan bilangan kedua ini adalah 1 per 3. Jadi kalian ketemu nih, di sini 1 per 3. Nah, maka teman-temannya yang lainnya ke sana juga 1 per 3. Boleh nggak sih, Bu, hanya satu saja kalian ambil untuk mencari rasio? Misalkan, yang kalian ambil adalah suku ke ini, yang ini. Suku ke berapa ini? 4 dan yang ini. Maka rasionya, ingat dulu ya, yang, yang lebih dulu. Bukan yang 3, tapi 1 berbanding 3. Sama kan artinya? Kalau kamu mau ambil yang suku ke 6 dan 7, berarti 1 per 3 dibagi 1. 1 per 3 juga, gitu. Jadi nggak harus dicoba 1 per 1,
untuk menunjukkan rasio, kalian boleh pakai suku yang berdekatan yang mananya aja. Oke, next. Nah, ini untuk rumus barisan geometri. Tadi ya, kita ambil yang contoh soal yang pertama, ada 3, 6, 12, dan seterusnya. 3 itu kan U1 atau kalian bisa menyebutnya itu A, 6, U2, U3, dan seterusnya. Nah, tadi yang sudah kita bahas untuk mencari rasio itu, U2 dibagi U1, U3 dibagi U2. Berarti kalau Ibu ambil U7 yang atas, U7, maka dibaginya perbandingannya dengan, nah betul sekali, dengan U6, dengan suku sebelumnya gitu ya. Udah ya. Jadi kalau U10 dengan U9. Ini ya, atau rumus umumnya ini UN per UN-1. Oke, kalau kita jabarkan tadi U1 itu kan tadi A, nilainya 3. U2, nah R-nya kan tadi dia dari sini ke sini R-nya 2 ya. Tadi kita udah tahu di awal R-nya 2. Nah, berarti A dikalikan R. Karena tadi 3, 3 kalikan 2. Hasilnya 6 kan? Oke. U3-nya A dikali R kuadrat. Dari 3 kali 3 kuadrat. 2 kuadrat. 4. 3 kali 4, 12. Dan seterusnya. Ini masih sampai U4. Maka kalau kita cari rumus umumnya, ya ini kan rumus per sukunya. Rumus umumnya, kalian lihat di sini apa sih? Polanya seperti apa sih? Ini A, terus ini ada R. R-nya terus jadi 2, jadi 3, jadi 4, dan seterusnya. Ini artinya di sini walaupun nggak dituliskan R, bisa aja sini R. R-nya pangkat 0 kan? Tidak ada, makanya nggak usah ditulis. Atau 1. Berarti apa nih? Bisa dilihat di sini bahwa polanya R-nya kurang dari 1. Sesuai dengan sukunya. Kalau dia 2, R-nya malah 1. Kalau sukunya 3, R-nya malah 2. Gitu. Maka rumus umumnya adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Ini rumus umumnya. Kalau kalian nggak percaya, kalian coba ini. Misalkan kita ambil sukunya yang ini ya, yang 96 deh. 96 itu kan U6. Berarti U6 kalau dari rumus itu ya, sama dengan A dikalikan dengan R pangkat 5. Nah, A-nya tadi 3. R-nya 2. 2 pangkat 5. Oke, sorry, tulisan jelek. Oke. Sama dengan 3 dikali 2 pangkat 5, 32 ya. 32. Nah, maka 3 dikali 32 adalah 96. Nah, rumus ini bisa berlaku untuk semuanya. Karena ini adalah rumus umum. Nah ya. Oke, kita next. Oke, ini contoh soalnya ya. Contoh soalnya tentang barisan geometri yang diketahui cukup pertamanya 64. Berarti A-nya adalah 64. Lalu suku keempatnya, berarti U4-nya adalah 1. Yang ditanya adalah R-nya dan 5 suku pertamanya. Jadi kalau kalian sudah tahu R-nya, 5 suku pertamanya pasti gampang. Karena kan rumus umumnya sudah tahu. Kita masukkan dulu rumus untuk U4. U4 rumusnya adalah A dikalikan dengan R pangkat, ingat ya, kalau 4 berarti 4 kurang 1, 3. Masukkan, U4-nya adalah 1, A-nya sendiri adalah 64, dan R-nya yang kalian cari. Dikali dengan R pangkat 3. Kalau seperti ini, maka R-nya bisa didapat dari, karena pangkat 3 berarti akar pangkat 3 dari 1 per 64. Ya. Berapa tuh? Kita dapat R-nya adalah 1 per akar 64 pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 64, 4. Oke, R-nya ketemu 1 per 4. Nah, kalau udah ketemu R-nya 1 per 4, jadi kalian tinggal masukkan. Suku pertamanya kan sudah tahu.
Berarti kalau suku keduanya A dikalikan R. A dikali 1 per 4. Kalau suku ketiganya tadi A kali R pangkat 2 dan seterusnya, itu bisa kalian lanjutkan sendiri ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang deret geometri. Kalau tadi kan barisan, ini deret. Ya, ini kita ke deret geometri dulu deh. Jika A ada A, AR, AR pangkat 2, AR pangkat 3, dan seterusnya, ini kan tadi yang sudah kalian pelajari, ini merupakan barisan geometri. Nah, kalau deret geometri itu bedanya apa sih? Nah, pada deret geometri yang membedakan apa? Tandanya di sini ada tanda positif atau ditambah nih, ada tanda positif, positif, positif. Nah, maka ini sorry ya, ini pangkat 2, ini pangkat 3. Ini baru yang dinamakan dengan deret geometri. Nah, deret geometri itu bisa kalian simpulkan bahwa deret geometri adalah jumlah dari suku-suku pada barisan geometri. Kalau tadi kan di barisan cuma disebutin angka-angkanya, kalau di deret geometri kalian mencari jumlahnya dari tiap suku. Oke, deret geometri dibagi menjadi dua, ada yang berhingga dan tak hingga. Nah, untuk yang berhingga ini ada dua kasus. Untuk kasus yang pertama berlaku jika R-nya itu kurang dari 1, jadi rasionya itu negatif misalnya. 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Kalau yang kedua itu untuk R-nya yang lebih besar dari 1. 2, 3, 4, dan seterusnya. Gunakan rumus ini. Di sini terlihat cuma beda di sini aja ya, ketukar saat R-nya kurang dari 1, 1 dikurangi R. Saat R-nya lebih besar dari 1, R dikurangi 1. Nah, ini untuk yang tak hingga, dia suku-sukunya itu tak hingga, jadi nggak ada ujungnya. Bisa dicari dengan rumusnya A per 1 min R. Nah, ini udah gampang diingat, air. Biasanya ada yang gitu. Ini berlaku untuk R-nya yang di antara minus 1 sampai dengan 1. Jadi yang nggak terjangkau di rumus berhingga. Oke ya, itu pembahasan singkat tentang barisan dan deret geometri. Ini ada sebuah course, the only way to learn mathematics is to do mathematics. Jadi untuk belajar matematika ya, kalian harus mengerjakan matematika. Jadi banyakin latihan, latihan, dan latihan gitu ya. Oke, sampai di sini pembahasannya. Terima kasih telah menyimak dan sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.